Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Kali ini KMNU Jawa Tengah akan membahas mengenai pentingnya husnuzon. Wah, menarik ya. Yuk kita simak. Penyakit hati berupa prasangka buruk atau suuzon bukanlah perkara ringan atau remeh. Ia adalah penyakit berbahaya yang dapat membunuh iman. Dan orang yang dihinggapi penyakit ini merupakan orang yang jauh dari ketakwaan. Prasangka buruk memang bukan sebuah tindakan dan aksi nyata, tetapi ia adalah penyakit hati yang bisa menggerakkan manusia berbuat sesuatu yang tercela. Oleh karena itu, meskipun suuzon merupakan prasangka di dalam hati, ia tetap dilarang karena banyak mengandung dosa. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut prasangka buruk sebagai ucapan yang paling dusta. Beliau bersabda, "Iyakum wadonna fa innadonna adamul hadis," yang artinya jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas sangat penting untuk direnungkan dan dipahami, karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar dan terkadang diremehkan oleh manusia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan itu dengan ucapan. Bahkan ia disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyejajarkan prasangka buruk sebagai ucapan atau perkataan yang paling dusta itu merupakan pelajaran penting. Nabi Muhammad menunjukkan betapa keji dan jahatnya prasangka buruk. Di zaman secanggih ini, mudahnya komunikasi menggunakan perangkat elektronik dan maraknya penggunaan media sosial menyebabkan prasangka buruk menjadi kekejian yang mengerikan. Hati dan jiwa yang dipenuhi kebencian dan mengedepankan prasangka buruk kepada orang-orang yang tidak disukai mendapatkan tempat dan rumah bersama. Bahkan, kebencian ini melahirkan caci maki, fitnah, dan hasutan, bahkan sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Kalau prasangka buruk saja merupakan dosa serius dan disamakan dengan ucapan yang paling dusta, begitu juga dengan caci maki, fitnah, hasutan, dan ujaran kebencian yang dihasilkan oleh prasangka buruk itu. Barangkali masyarakat yang kini gandrung dengan gadget sudah seharusnya sering merenung mengenai apa-apa yang pernah diucapkan atau ditulis dan disebarkan di media-media sosial maupun grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kira-kira berapa persen ya yang didasari oleh kebenaran pasti? Buruk sangka bukanlah ciri orang beriman. Orang beriman itu lebih mendahulukan prasangka baik kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Bahkan, Imam Syafi'i berwasiat kepada umat Islam agar siapapun yang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka hendaknya ia selalu berprasangka baik kepada manusia. Berbaik sangka ini bukan hanya diperintahkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita diperintahkan untuk berprasangka baik bahwa Allah akan memperlakukan kita dengan baik, akan memberikan kita kebahagiaan, akan menyelamatkan kita di akhirat. Dan jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita sebagaimana prasangka baik kita itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Ana indal dhanni abdi bi falyadhunna bima syaa." Aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku, maka silahkan berprasangka apa saja terhadapku. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari firman tersebut kita tahu bahwa Allah memperlakukan manusia sesuai dengan prasangka manusia itu sendiri terhadap Allah. Akan lebih bagus jika manusia berprasangka yang baik-baik saja.
Akal yang sehat dan jiwa yang lurus tentu akan memilih untuk berprasangka baik kepada Allah. Nah, itu tadi alasan penting kenapa kita perlu husnuzon. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menantikan konten-konten Kemenlu Jateng selanjutnya. Agar memudahkan, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Matur nuwun sedulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.